selamat siang Bu Ida. Iya, gimana kabarnya Bu Dewi hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Iya, Gimana kabarnya Bu Ida alhamdulillah. sendiri? Saya juga alhamdulillah baik Bu Dewi. Iya, kemarin Bu Dewi WA sama saya ya. Kira-kira apa yang mau diomongin Bu? Iya Bu, maaf ya kalau mengganggu waktunya Bu Ida. Iya, nggak apa-apa. Ini loh Bu, saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum. Oh, baik Bu. Berarti Bu Dewi itu ada permasalahan tentang penampilan presentasi ya Bu ya? Iya, Oh iya, berarti presentasinya itu kenapa Bu kira-kira? ini Bu, kalau saya di depan umum biasanya saya gugup Bu dan lupa kata-kata yang dipresentasikan. Oh, begitu. Berarti Bu Dewi itu ingin bisa presentasi itu sepenuhnya, begitu ya, Bu? Terus penampilan di depan audien itu juga merasa terkesan seperti itu ya, Bu ya? Iya, betul sekali Bu Oh, Ida. ya, ya. Berarti tujuan pembicaraan kita hari ini adalah membahas bagaimana agar bisa Bu Dewi itu presentasi secara penuh dengan penuh percaya diri dan bisa audien itu merasa terkesan dengan presentasinya Bu Dewi seperti itu ya? Betul sekali Bu Ida, itu Oh, tujuan iya, saya iya. ingin bicara dengan Bu Ida seperti itu. Iya, siap Bu Dewi. Kira-kira apa yang membuat Bu Dewi itu presentasinya itu kadang merasa kesulitan atau kurang percaya diri, Bu? Kadang-kadang saya gugup Bu, karena mungkin presentasinya di depan orang yang tidak saya jumpai sebelumnya, seperti itu Bu. Iya, 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 Dan iya. sehingga ketika saya gugup kata-katanya menjadi lupa Bu. Oh, iya, iya. Biasanya Bu Dewi itu sebelum presentasi itu melakukan apa saja? Biasanya saya membuat PPT dulu Bu di rumah, kemudian nanti sebelum saya maju ke depan, saya memiliki waktu sedikit untuk menenangkan diri Bu sebelum saya tampil ke depan. Dan untuk menyairkan suasana biasanya saya ice breaking Bu, tapi Oh, iya, iya. tetap saja saya masih gugup Bu. Iya, baik Bu. Itu sebenarnya itu juga persiapan yang sudah cukup bagus ya Bu ya? Iya, Iya, tapi berarti Bu Dewi itu masih merasa seperti kurang percaya diri gitu ya Bu ya? iya betul Oh sekali Bu. iya, baik. Berarti rencana aksinya adalah yang kita akan bahas itu bagaimana cara mengatasi permasalahan yang Bu Dewi hadapi tentang bagaimana cara biar Bu Dewi itu presentasinya itu bisa lebih pede ya Bu, lebih percaya Iya. diri, lebih maksimal dan presentasinya juga tidak gugup dan merasa terkesan di depan audien. Kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Iya, betul sekali, Bu. Ya, baik. Nah, sebelum presentasi itu kan Ibu kan udah melakukan dengan cara yang tadi Bu Dewi udah sebutkan. Kira-kira kalau Mhm. misalnya ditambah Bu Dewi itu sebelum presentasi itu mengadakan rekam video sendiri dulu gitu Bu. Gimana ya? Oh, iya ya, Bu. Iya. Iya ya, seharusnya begitu. Iya, Bu. Nanti saya di rumah membuat rekaman dulu ya, Bu, di rumah, kemudian saya di depan cermin ya, Bu, berlatih. Iya, heeh. Mhm, Bisa supaya juga di depan cermin, bisa juga misalnya Bu Dewi kan di rumah punya anak kan. mmm, Nah, bisa juga minta bantuan sama anaknya Bu Dewi, bisa misalnya, "Yuk Nak, bisa dilihat ibu ini mau presentasi," seperti itu. Terus nanti Bu Dewi jangan lupa juga memberikan pesan ke anak atau dari hasil video rekamannya juga harus ada refleksinya. Kira-kira Bu Dewi itu kurangnya di bagian mana seperti itu, Bu. oh, iya ya, nanti saya akan coba, Bu, tampil di depan kaca dulu, melihat gaya bicara saya, mendengarkan intonasi saya dengan direkam seperti itu ya, Bu, ya. Iya, Nanti saya heeh. akan mencoba, Bu. Iya, Mmm, bagus sekali. Mhm. Mungkin ditambahin lagi ya, Bu, kalau sudah Iya, seperti itu, nanti ketika saya kan biasanya ice breaking, tapi masih ada gugupnya, mungkin ada umpan baliknya ya, Bu, tanya iya, jawab ya. heeh. Iya, ada umpan baliknya seperti itu, Bu. Heeh, berarti ada
intinya ya ada refleksi umpan baliknya biar Bu Dewi itu tahu di mana kekurangannya kayak gitu ya Bu ya. Oh iya. Iya, heeh lah. Sekarang coba tanggung jawab. Kira-kira komitmen apa yang Bu Dewi itu untuk rencanakan dari rencana aksi itu yang sudah Bu Dewi buat? Iya, saya akan komitmen akan tadi sebelum saya tampil presentasi depan umum, saya akan membuat PPT yang menarik. Kemudian Ya. saya sebelum berlatih dulu di rumah di depan kaca, kemudian saya akan merekam, kemudian didengarkan orang lain bagus apa tidaknya dulu. Kemudian nanti kalau sudah ke mau presentasi, saya akan menenangkan diri dulu, kemudian ice breaking, kemudian saya memberikan agar suasana hidup, saya memberikan pertanyaan dalam presentasi itu, seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali Bu Dewi. Bisa juga Bu Dewi itu latihan ya untuk menambahkan sedikit latihan olah pernafasan gitu Bu. Kadang kan kalau apa ya, yang namanya itu kan berpengaruh sekali ya Bu ya. Iya, Itu betul, bisa Bu. dilatih seperti itu. Iya. Nah, dari semua itu kira-kira siapa yang akan diajak untuk membantu Bu Dewi untuk menjaga komitmen tersebut Bu Dewi? Bagaimana kalau Bu Ida sendiri? Oh, Nanti siap. nanti kalau saya diberi kesempatan di Lokakarya untuk presentasi di depan umum, silakan Bu Ida untuk menilai saya ya, Bu, biar saya sejauh mana saya berhasil seperti itu. Bagaimana Bu Iya, Ida? siap Bu Dewi. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Dewi setelah kita berbincang tentang strategi bagaimana untuk memecahkan masalah yang dihadapi sama Bu Dewi? Saya jadi lebih lega, jadi lebih apa ya, termotivasi lagi untuk berlatih kembali seperti itu. Iya, alhamdulillah saya merasa senang juga Bu Dewi karena Bu Dewi bertemu dengan saya. Alhamdulillah kita bisa mencarikan solusi strategi yang tepat untuk permasalahan yang Bu Dewi hadapi. Semoga apa yang Bu Dewi sudah itu ya Bu, sudah apa namanya, sudah rencanakan semoga bisa berhasil ya Bu Dewi ya. Iya, terima kasih ya Bu Ida telah Ya, menyempatkan waktunya untuk Viskon sehingga saya lebih lega, sudah tahu apa yang harus saya lakukan dan semoga di Lokakarya nanti saya diberi kesempatan untuk praktek tersebut, Bu. iya semangat ya Bu Dewi. Iya Bu Ida, Harus terima tetap kasih. berlatih. Iya, sama-sama. Selamat siang Bu Dewi. Selamat siang Bu Ida. Selamat siang Bu Ida. Selamat siang Bu Dewi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oh, tadi Bu Ida minta kita Visko mau ngomongin apa ini? Oh iya Bu, gini ya Bu, saya itu kan kebetulan mengajar kelas 2. Terus saya itu kan punya siswa itu di kelas saya itu jumlahnya kan 24 siswa ya Bu. Tapi alhamdulillah saya itu mempunyai 2 siswa yang sangat luar biasa sekali Bu. Nah, kemungkinan 2 anak itu bisa dikategorikan anak hiperaktif mungkin ya Bu ya. Iyalah itu saya itu merasa kewalahan dengan anak tersebut Bu. Oh, berarti begini, Bu Ida menginginkan kondisi kelas yang kondusif, tetapi ternyata terganggu oleh kedua anak tersebut karena kehiperaktifannya seperti itu. Betul, Iya Bu? Bu. Berarti tujuan pembicaraan siang hari ini Bu Ida ingin bagaimana caranya kelas mengatasi 2 anak itu agar kelas menjadi kondusif seperti itu ya Bu? Iya Bu, saya itu sangat menginginkan untuk saya itu bisa mengajar di kelas itu dengan kondisi yang sangat efektif, nyaman. Jadi anak-anak itu merasa nyaman di kelasnya seperti itu Bu. Paham, iya. Iya memang pembelajaran itu akan berjalan lancar jika suasana itu nyaman, kondusif seperti itu. Tetapi, Bu Ida merasa kewalahan dengan anak 2 itu yang membuat kelas menjadi tidak kondusif. Oke, Bu Ida, saya bisa mengambil bahwa Bu Ida ingin mencari solusi seperti itu. Iya Bu. Nah, terus apa yang Bu Ida sudah lakukan selama ini? Saya itu selama ini, menurut saya Bu, saya itu sudah melakukan berbagai strategi yang sudah
apa ya namanya ya, untuk bisa mengkondisikan anak tersebut. Tapi sampai sekarang itu saya itu belum menemukan, barangkali Bu Dewi punya strategi atau metode pembelajaran yang seperti apa gitu Bu, untuk bisa membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi di kelas saya. Karena saya juga sudah menggunakan metode, tapi anak itu masih tetap tidak bisa tenang di tempat duduknya begitu Bu. Oke, coba Bu Eka, Bu Ida, saya ingin tahu, selama ini anak itu membuat kegaduhan atau usil dengan temannya sehingga Bu Ida kewalahan itu karena dia itu kurang perhatian kah, atau bosan kah, atau mungkin dia kurang mengerti materi pembelajaran yang diberikan oleh Bu Ida? Iya Bu, berarti permasalahannya sebenarnya kayak gini Bu, berarti dari 2 anak itu kan dalam satu kelas kan mesti ada beberapa siswa yang belum bisa menulis, udah bisa menulis tapi belum bisa membaca ya Bu ya. Iya Nah, betul sekali. dua siswa itu termasuk ke kategori anak yang belum bisa membaca Bu. Nah, makanya kalau saya pikir itu saya simpulkan ya, maksudnya saya analisis seperti itu Bu. Kemungkinan anak itu kurang bisa memahami materi yang saya berikan kayak gitu Bu, karena siswa tersebut itu belum bisa membaca gitu Bu. Oh iya ya. Iya. Berarti ini indikasi dari permasalahan ini karena dia belum bisa membaca. Iya. Kemudian Bu Ida masih menggunakan metode yang digunakan dalam satu kelas seperti Iya. itu ya. Iya. Apakah Bu Ida pernah melakukan metode yang dalam satu pembelajaran tapi menggunakan 2 metode Bu? Metode yang digunakan untuk 2 anak itu berbeda seperti itu. Sudah pernah apa belum kira-kira Bu? Iya itu berarti belum setiap pembelajaran saya terapkan, tapi sudah pernah tapi belum setiap pembelajaran. Mungkin itu metode yang bisa saya gunakan bisa seperti itu ya Bu ya? Iya betul sekali, untuk memfokuskan dulu untuk membaca Iya. seperti itu. Iya, Iya kalau iya, anak sudah bisa membaca mungkin dia akan, mudah mengikuti pembelajaran sehingga dia tidak membuat, kegaduhan karena sebenarnya dia bermain itu hanya ingin tidak terlihat bahwa dia tidak bisa membaca, sebenarnya seperti itu. Karena anak kelas 2 itu kan masa peralihan, masih masa-masa bermain, sehingga ya yang dilakukan Bu Ida itu sangat bagus, metode Bu Ida yang ingin, apa namanya, untuk kedua itu. Terus apalagi Bu kira-kira selain itu? Kira-kira nanti saya akan melakukan pembelajaran dengan media yang menarik lagi ya Bu ya? Iya. Berarti nanti khusus 2 siswa itu nanti saya akan berikan metode pembelajaran yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, betul Nanti sekali. nanti bisa juga nanti saya akan memberikan bimbingan khusus atau menambah jam belajar khusus untuk 2 siswa tersebut begitu Bu. Oh iya, betul. Bagus sekali itu, rencana aksi yang dilakukan, oleh Bu Ida. Terus komitmen apa kira-kira yang akan dilakukan Bu Ida untuk melaksanakan rencana aksinya? Iya, komitmen yang akan saya lakukan nanti berarti ini kan masih libur ya Bu Dewi Iya, ya? betul. Ini masih libur sekolah. Lah nanti saya menjelang mau tahun ajaran baru, Iya. maksudnya mau masuk masa-masa sekolah, nanti saya akan merencanakan kira-kira pakai metode apa biar anak itu bisa belajar dengan maksimal di kelasnya, yang tadinya itu belum bisa membaca, semoga dari apa yang saya rencanakan ini bisa berhasil, seperti itu Bu. Oh iya, keren sekali itu komitmen dari Bu Ida mau dilaksanakan, ketika menjelang masuk sekolah. Iya. Kira-kira, siapa yang akan membantu menjaga komitmen dari Bu Ida ini? Oh ya, nanti saya akan meminta rekan sejawat Bu yang ada di sekolah untuk bisa membantu saya apabila misalnya saya kurang apa ya namanya, nanti biar rekan sejawat itu nanti yang akan mengingatkan saya seperti itu. Oh iya, betul sekali Bu Ida, karena bagaimana kita mau tahu berhasil atau tidaknya harus ada yang melihat seperti itu ya. Selain Iya kita Bu. melihat dari nilai anak juga kita melihat. Bagus sekali Bu Ida, silakan nanti dilaksanakan ya Bu Ida, penuh dengan rasa tanggung jawab, silakan dilaksanakan di sekolah Bu Ida, semoga berhasil. Nanti seandainya ada
sesuatu hal bisa dibicarakan lagi dengan saya, atau mungkin ada hal-hal yang baru yang bisa kita bincangkan lagi, Baik seperti Bu, itu. siap. Siap, ini saya mengucapkan banyak terima kasih sekali sama Bu Dewi. Setelah saya melakukan ini ya Bu, sama Bu Iya, Dewi, perasaan saya itu sangat lega karena di awal itu saya itu merasa ini bagaimana caranya saya itu bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi begitu Bu. iya iya iya. Saya juga berterima kasih juga ini ya, jadi pengalaman berbagi pengalaman, iya, Iya, karena saya heeh. mengajarnya di kelas tinggi seperti itu. Iya, soalnya saya kan mengajarnya di kelas rendah, jadi itu ya Iya Allah agak sedikit apa ya, masa-masa transisi sih itu kelas 2 iya, itu kan betul dari sekali. PAUD ke kelas 1 naik kelas 2. Kalau kelas 3 mungkin udah agak mending nggak kayak kelas 2 mungkin, Bu. Iya, karena sekarang kalau kelas 1 kan berarti fasenya ya, Bu, Iya, heeh. ada yang belum bisa membaca harus naik juga ya, seperti itu. Iya, keren sekali Bu Ida itu, perlu Iya. kesabaran yang sangat-sangat tinggi ya. Selamat berjuang, semoga apa yang kita diskusikan ini terlaksana ya, Bu. Iya, karena ini Bu, saya juga merasa prihatin karena di SD saya juga ada siswa yang sampai kelas 6 itu belum bisa membaca Bu. Lah saya itu Oh, kadang itu merasa prihatin, takutnya itu nanti siswa yang sedang saya ajar ini takutnya nanti sampai ke kelas berikutnya itu belum bisa membaca begitu Bu. Itu kadang itu ada rasa beban ketakutan mental yang lah di seperti hati itu saya, ya. seperti itu. Iya iya iya, memang seperti itu, apalagi dengan kurikulum yang sekarang bahwa anak harus naik seperti itu, Iya, tapi nanti di, satu fase yang terakhir Mbak Ida ini fase A yang terakhir berarti iya, harus heeh. bisa membaca seperti itu. Fokuskan aja dulu anak itu untuk bisa membaca. Itu keren sekali komitmen yang Bu Ida, rencana aksinya yang luar biasa. Semoga terlaksana. Ini sudah sore ya Bu, saya Iya, ada keperluan. Jadi iya, baik Bu. lain kali kita sambung lagi ya. Ya, terima kasih Bu Dewi atas Iya waktunya. iya, terima kasih Bu Ida, sampai Ya, jumpa. sama-sama.